lingkungan perusahaan holding company PT BLST IPB. Saya karena ini masih dalam suasana sawalan, jadi saya ingin mengucapkan selamat merayakan Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kepada Bapak Ibu semua. Dan acara belum kita mulai, jadi mungkin nanti dari panitia akan kembali meng-unmute, siapa tahu ada Bapak Ibu ingin saling menyapa rekan-rekannya, koleganya, atau kenalannya dari berbagai ya, karena ini di sini ada, saya lihat ada dari Palangkaraya Pak Irwan. Pak Irwan dari Palangkaraya ya Pak Irwan. Ini boleh nih kita saling sapa-sapa dulu. Jam 3. Kalau sudah ada 700-an orang yang akan sudah mendaftar dan akan semua bisa mengingat keterbatasan di aplikasi Zoom kita ini maksimal 500 orang. Ya, dan hari ini kita akan mengangkat tema yang sangat-sangat menarik, bagaimana industri jasa ini bertahan di tengah pandemi COVID-19. Saya sendiri, Doni Yusri, saya di IPB sebagai Direktur Pengembangan Bisnis PT BLST IPB, holding company milik IPB yang menjadi tuan rumah dan akan memandu acara ini hingga akhir nanti sampai jam 15. Tapi pengalaman kita minggu lalu agak lewat ini karena seru memang kadang bahasanya. Bu Ellen ini dari mana Bu Ellen? Dari kelihatan di ASN dosen Universitas mana Bu? Saya dari Fakultas Pertanian Pak di UPN Veteran Yogyakarta Pak. Oke, dari Jogja Bu ya. Selamat. Dari Fakultas Pertanian. Teman-teman di Jogja luar biasa. Pak Irwan tadi dari Palangkaraya, Pak Irwan ya. Betul Pak, betul Pak Doni. Kampus juga Pak, dari kampus atau bagaimana Pak? Betul, dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UPR. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Palangkaraya, UPR. Datang Pak, senang sekali kita bisa menyapa di sini ya, Pak Irwan, Pak Ellen. Saya juga perhatikan di sini ada Pak Sunawan. Kalau Pak Sunawan dari mana Pak Sunawan? Mas Doni, maaf lahir batin. Sama-sama. Mbak Nelly. Aduh, jadi malu, ini ada senior saya. Bapak Ibu, saya perkenalkan. Saya karena saking akrab dengan beliau, saya panggilnya Teh Nelly. Bu Nelly Oswini adalah Sekjen, Wakil Ketua Umum Himpunan Alumni IPB. Senang sekali, Bang Teh. Lagi di mana nih posisi? Alhamdulillah. Ya boleh Teh, di silakan. Rumah. Nyaman. Silakan menyapa Bapak Ibu yang hadir. Teh Nelly dari Himpunan Alumni IPB, Bapak Ibu, Wakil Ketua Umum. Assalamualaikum semuanya, maaf lahir batin. Ya, sama-sama Teteh. Sehat-sehat ya Teh. Mulai. Terima kasih Teh. Alhamdulillah. Senang sudah hadir ini ya. Pak Nikaus Hombik, Pak Nikaus. Selamat siang Pak Nikaus. Kalau dari nama ini dari Medan ini Pak. Boleh di-unmute dulu Pak? Di-unmute dulu. Suaranya masih. Nah. Oke, orang. Silakan Pak Nikaus. Saya dari Medan. Dari Medan Pak ya? Iya, dosen Institut Bisnis ITNB. Dosen Institut Bisnis ITNB. Selamat datang Pak Nikaus. Ya. Ini kita bahasanya cukup menarik. Kalau boleh saya saran nanti tiap minggu kita bisa terus menyapa di webinar kami Pak. Amin Pak. Ya, pembicaranya menarik-menarik. Insya Allah minggu depan itu kita akan membahas kaitannya dengan virus COVID, Bapak Ibu. Jadi makin menarik ini kita setiap minggu kita sajikan tema-tema yang memang yang update lah untuk kita sama-sama saling berbagi knowledge, berbagi pengalaman dan lain-lain sebagainya. Saya lihat juga di sini ada Pak Dadang sudah hadir dari tadi nih Pak Dadang Direktur Botani Seed Indonesia. Kalau sudah on air,
silakan menyapa Bapak Ibu yang sudah hadir. Belum ya? Oke. Baik, saya persilakan Bapak Ibu kalau ingin saling menyapa, mungkin ada yang saling mengenal di forum kita siang hari ini sampai jam 13.30 nanti kita akan mulai acaranya. Assalamualaikum. Ya Pak Rusman dari Lombok ya Pak Rusman, terima kasih. Ya Pak, dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum Pak Rusman. Ya, assalamualaikum. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Rusman ya. 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 Pisang Pak ya. Keripik pisang Pak. Ya. Selamat bertemu kembali. Ya Pak Rusman. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Nuansa Bapak dari Belitung. Nuansa dari Belitung ya? Iya, Nuansa Pak. Saya Ini di Belitung atau di mana? Di Belitung ini Pak? Salat dulu. Iya Pak, saya karyawan swasta. Pak. Ini Mbak Nuansa, Mbak Nuansa saja saya panggil ya Mbak Nuansa. Ini kelihatannya di luar ini ya? Alhamdulillah lagi jam istirahat juga sih Pak. Jam berapa di sana Pak Nuansa? Jam berapa? Gimana Pak? Jam berapa di sana? Di sini jam 13.20 Pak. Oh ya sama Bu ya di kita di sini. Iya sama. Tahu ya. Iya Pak. Terima kasih Mbak. Iya. Terima kasih. Ya, saya dapat informasi, BLSST ini dari grup alumni Pak, alumni Jogja. Oh, alumni Jogja. Nah, Bu Nuansa juga. Ya, saya dulu di Jogja. Iya. Ya, silakan Di Bu. ULMY. Oke. Terima kasih Bu. Saling menyapa. Iya Pak. Jam 13.30 ya Pak mulainya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya. Salam kenal Ibu. Assalamualaikum. Salam kenal juga. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat Bu Suli, saya Nelly dari IPB. Hai Nelly. Selamat Halo, datang. Hai, Kak Cing Nelly. Sil. Assalamualaikum Nelly. Salam kenal. Saya Marwan dari Lampung. Marwan. Iya. Kabar, Bang? Baik, alhamdulillah minal aidin ya. Sama-sama maaf lahir batin ya. Mau dong ikutan ini apa namanya? Bapak Marwan. Apa namanya program ini? Bagus nih programnya. BLST Leaders Talk tiap minggu Pak Marwan. Tiap minggu Dr. Pak ikutan tuh. Nanti Bu Siap. Jengsu. Bu Neti, Ya, saya tadi kenal kebetulan dapat info dari alhamdulillah tadi dapat info dari Dr. Doni Yusri, Pak Doni Yusri. Tadi saya share ke seluruh Indonesia nih pengumumannya Bu Sulis. Ya. Salam kenal buat semua. Salam kenal buat semua, insya Allah sukses semua ya. Nah, Sama-sama. Assalamualaikum. Salam. Saya Nek penyuluh pertanian dari Kabupaten Kuningan. Salam kenal buat semuanya. Baik, saya ingin perkenalkan ya ke Bapak Ibu sekalian. Kita sudah hadir Ibu Sulistianawati yang nanti akan menjadi pembicara tunggal kita hari ini. Assalamualaikum Sulistianawati. Direktur. Assalamualaikum Pak Doni. Ya, oh Bu, WR4 IPB sudah hadir. Terima kasih Bu Erika. Jadi sesuai janji kita Bu Erika nanti akan kita mulai jam 13.30. Jadi sambil menunggu panitia terus mengadmit peserta yang sekarang sudah meminta hadir untuk join di webinar kita siang hari ini. Bu Erika,
Bapak Ibu, Bu Profesor Dr. Erika adalah Wakil Rektor 4 IPB, Bidang Inovasi, Bisnis, dan Kewirausahaan. Terima kasih Bu Erika sudah hadir. Erika, saya infokan di sini hadir Ibu Nelly Oswini. Halo Mbak Nelly. Alumni IPB, juga Bu Sulistianawati yang nanti akan jadi pembicara juga sudah hadir. Ada beberapa peserta juga Bu dari kalangan akademisi dari kampus di Medan tadi. Kemudian saya lihat ada Pak Irawan dari Universitas Palangkaraya, ada Ibu dari mana tadi, dosen di Sulawesi, ya, Bu Ellen kalau nggak salah. Jadi Bapak Ibu, saya masih persilakan untuk saling menyapa. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang kenal, juga mungkin ada yang ingin menyapa Ibu Erika, saya persilakan karena kita tinggal 5 menit lagi untuk kita mulai acaranya. Mangga, minta host untuk dibuka aja suaranya dulu supaya kita bisa saling menyapa. Assalamualaikum Bunda Erika. Apa kabar? Saya Pak Wai. Ini anak-anakku yang ada di sini. Wayan, apa kabar Wayan? Bu, gimana mukanya Bu Erika? Kok masih sama nih dosenku nih? Kan kayak gitu Bu Erika. Awet muda Bu Erika. Sana ya Pak Wayan, sama ya. Bu, saya ini murid paling bandel di bawah Bu Erika. Bu. Oh, ngaku tuh testimoni, tapi bandel yang disayang. Ya, sehat Bu Erika. Apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Mbak Nelly, apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Sehat ya Bu. Alhamdulillah sehat ya Mbak Nelly. Sehat-sehat saja. Ketemu dah ini. Silakan Pak Wayan kalau ingin. Nah. Pak Wayan, Pak, saya kenakan angkatan 31, Pak. 31 ya. Cuma beda 10 angkatan. Kelihatannya agak masih muda di sini kayaknya ya. Perkenalkan diri. Iya. Bu Sulis, makasih Bu Sulis sudah siap. Bu Sulis. Ngechat, coba dia ngechat. Dia ngechat. Pesan. Yang juga. Deswati ada juga. Oh, lagi siap. Tahun itunya kayak ini ya. Susah banget ya. Tapi, saya pakai nggak ada foto bapak. Saya pakai yang punya bapak saya gitu. Iya, nggak tahu kan ada 2 ini sih. Tapi nggak ada foto bapak sih. Iya. Tapi lebih enak. Soalnya yang lama itu nggak ada itu. Ada ini edisi baru aja. Terlalu gimana gitu. Oh iya, tadi udah ngelak. Jangan 2, 3. Itu tapi kalau misalnya 2, 3. Beda 150 sih Pak. 50 kan. Dia nawar. Tapi ini Bunda Nang. 1, 2, 3. Enggak ngobrol. Coba aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, maksudnya tambah lagi gitu. 16 berapa?
Betul Mbak Karmini barang anak. Bismillah. Cuma sementara situ. Oh ya, Kita angkat merah ya. di HP itu kelihatan nggak? Bisa kelihatan nggak sih kotak-kotak yang ikut? Iya iya. Apa ya? Siang tahanan. Siang, selamat siang. Oh di WhatsApp ini kotak. Aku mainnya. Selamat siang, Bu Bunda. Selamat siang, Bu Sulis. Selamat siang Pak Hanan. Selamat siang. Terima kasih. Bu WR. Ya, Mbak Julis. Alhamdulillah. Aku sehat Bapak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mana Bu Sulis? Alhamdulillah sehat Bapak Ibu. Kosin, apa kabar Pak Kosin? Baik, alhamdulillah. Mana Bu Nelly ya? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah, alhamdulillah. Gimana Bu Nelly? Bar. Udah. Saya mohon izin Bapak dan kita mulai acara dulu. Saya mohon izin Udah mulai kah? Banyak pintu teman. ya, sambil kita akan terus mengadmin peserta yang ingin join. Jadi untuk Bapak Ibu ketahui, peserta yang mendaftar sampai 5 menit lalu kita coba close sebentar karena peserta yang mendaftar sudah melebihi 730 orang dan kapasitas aplikasi yang kita siapkan 500 dan ini panitia terus mengadmit peserta yang ingin hadir join bersama kita. Suaranya Pak Doni hilang-hilang. Suara Pak Doni agak hilang-hilang. Coba dicek ulang. Ya. Bentar. Ya, suaranya belum muncul, hilang-hilang. Coba dicek. Ya, siap. Assalamualaikum Pak Direktur. Ya, waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Kosin. Ya, silakan Bapak Ibu menyapa dulu. Saya minta waktu 2 menit untuk cek suara karena tadi ada masukan dari Ibu WR, suara terganggu. Bu Sulis, Bu Erika. Ya, Bapak. Halo. Kayaknya lebih kecil satu deh. Kecil satu deh. Nggak nyampe C2 kayaknya. Nggak nyampe C2. Baik. Pak Doni, kalau yang peserta lain di mute dulu bagaimana Pak? Suara saya Pak Anan, apakah terdengar mungkin jelas? Ya, yang host mungkin mute semua suara kecuali yang sedang bicara mungkin. Biar jelas. Hostnya siapa? Hostnya. Baik ya, Bapak Ibu, saya akan coba mute all dari pusat supaya kita segera mulai acaranya karena sudah melebihi dari yang sudah tadi ada 30. Kita akan mulai. Jadi kita izinkan hanya co-host untuk speakernya masih on. Yang lain saya mohon izin untuk supaya acara kita segera mulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada acara webinar LSD Leaders Talk serial kedua dan sebelum nanti saya persilakan dengan hormat Ibu Profesor Dr. Erika Budiarti Lakoni, Bapak Hanan Utoro, dan Ibu Sulistianawati. Saya ingin
menginformasikan terlebih dahulu. Salam takjim saya, terima kasih sudah hadir di sini Profesor Muhammad Ahmad Hozin, Komisaris PT Botanisit, juga beserta direksi Bapak Insinyur Dadang Munir, kemudian hadir juga Direktur IPB Press Bapak Erik, kemudian tadi saya sempat lihat juga Direktur Biomedical Indonesia, Biomedical Teknologi Indonesia Bapak Gunadi, kemudian juga hadir di tengah-tengah kita Komisaris PT BLST IPB Bapak Dr. Meka Esahbani. Ya, terima kasih sudah hadir di acara kami. Kemudian Bapak Ibu, saya ingin informasikan bahwa peserta alhamdulillah hadir dari berbagai wilayah di Indonesia. Tadi ada dari Palangkaraya, ada dari Sulawesi, bahkan ada dari Lombok, ada dari Medan, juga beberapa yang saya kenal juga ada dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dan alhamdulillah informasinya bisa tersampaikan dan kita bisa bersilaturahmi untuk sama-sama nanti akan mendengarkan paparan dari pemateri siang hari ini. Jadi saya ingin informasikan untuk seminar kita siang hari ini kita mengangkat tema prospek industri jasa di tengah pandemi COVID-19 agar tetap bertahan, strategi dan implementasi transformasi bisnis. Ini menarik sekali topik ini dan akan disampaikan nanti oleh Insinyur Sulistinawati MP, Direktur PT Prima Kelola IPB. Oh ya, saya agak kelupaan tadi menyapa di sini hadir juga Wakil Ketua Umum Himpunan Alumni IPB, Ibu Nelly Oswini. Dan saya akan coba share susunan acara kita terlebih dahulu sebelum nanti saya akan persilakan moderator memberikan atau memandu kita sepanjang acara webinar siang hari ini. Jadi yang pertama nanti minta dengan hormat Bapak Insinyur Hanan untuk menyampaikan sambutan mewakili PT BLST IPB, kemudian nanti minta dengan hormat Profesor Dr. Erika Budiarti Lakoni, Wakil Rektor 4 IPB University, bidang inovasi, bisnis, dan kewirausahaan untuk menyampaikan sambutan mewakili IPB University, dan nanti saya akan persilakan Mas Heri sebagai moderator kita siang hari ini. Yang pertama silakan Pak Hanan Utoro, Direktur Utama PT BLST IPB. Silakan Pak. Di-unmute dulu. Pak, suaranya mohon di-unmute Pak. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, puji syukur kita bisa bertemu, bersua dalam suasana yang sehat di siang ini untuk bersama-sama berdiskusi mengenai topik yang tadi sudah disampaikan oleh moderator, bahwa topik siang ini membawa hal yang insya Allah akan membawa manfaat buat kita semua dan saling bertukar pikiran, bertukar teman, ya, bertukar teman dan lain-lain sebagainya akan banyak nanti kita dapatkan. Ya. Yang tentunya kita sekarang perlu tahu bahwa pembicara siang ini adalah Ibu Sulistianawati, adalah Direktur PT Prima Kelola IPB yang bernaung di bawah holding company PT BLST IPB. Ya. Adapun perusahaan PT Prima Kelola bergerak di bidang beberapa layanan utama. Salah satunya adalah pelatihan, konsultansi, beberapa penelitian, monitoring, kontrak manajemen, kerjasama investasi. Dari beberapa hal ini kita akan mencoba melihat perspektif yang lebih luas mengenai kondisi yang sekarang, kondisi COVID, apa yang bisa diprospek dalam konteks industri jasa untuk bisa berkembang lebih jauh lagi. Terima kasih kepada Profesor Dr. Erika Budiarti Lakoni selaku R4 yang bisa hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih Prof. Insinyur Sulistianawati yang telah menyediakan waktu dan semua kolega yang ada di dalam forum ini. Selamat
menikmati acara ini. Saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Hanan Utoro. Berikutnya Bapak Ibu kita sama-sama mendengarkan sambutan dan sekaligus membuka acara webinar kita siang hari ini. Ibu Profesor Dr. Erika Budiarti Lakoni, Wakil Rektor 4 IPB University, bidang inovasi, bisnis, dan kewirausahaan. Waktu dan channel saya persilakan Bu Profesor Erika Budiarti Lakoni. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama saya haturkan terima kasih kepada Bapak saya, Bapak Profesor Dr. Muhammad Khosin, yang selalu membimbing saya sejak awal, yang sempat hadir, dan ini beliau adalah Bapak kita semua. Kemudian pada jajaran Komisaris PT BLST, saya lihat ada Dr. Mika, makasih telah hadir. Kemudian jajaran Direksi PT BLST dan juga seluruh Direktur dan Komisaris yang hadir dari perusahaan anak yang ada di BLST, serta seluruh peserta yang saya lihat di sini. Ada 263 orang yang hadir, alhamdulillah di dalam ini. Mungkin ada 500 lebih ya Pak Doni di tempat yang lain. Dan alhamdulillah terima kasih kehadirannya pada webinar sesi kedua untuk Leaders Talk dari PT BLST, dan salam hangat dari Rektor kami Profesor Dr. Arif Satria yang saat ini tidak bisa memberikan sambutan dan mewakili kepada saya. Atas nama IPB kami menyambut baik kegiatan yang dilaksanakan oleh PT BLST. Seperti kita ketahui, PT BLST adalah holding company yang dimiliki oleh IPB, kebanggaan kami semua. Tentunya dengan demikian orang akan lebih mengenal kembali PT BLST yang tentunya ada 11, hampir 11 atau 12 perusahaan anak yang di bawah naungan PT BLST. Yang PT BLST ini bergerak di dalam 3 core business. Yang pertama adalah core business di asset base, dan kemudian yang kedua adalah services base, dan ketiga adalah innovation-nya atau scientific base. Pada siang hari ini adalah core business yang kedua, services base, yang mungkin nanti akan disampaikan lebih banyak oleh Ibu Dr. Sulis yang nanti lebih banyak memberikan apa sebenarnya yang telah dilakukan oleh perusahaan yang bergerak untuk di bidang jasa dan sebagainya. Bapak dan Ibu sekalian yang sempat hadir sebagai partisipan, saya tadi melihat terima kasih sekali dari berbagai lapisan yang tidak saja akademisi, dan saya lihat banyak penyuluh di lapangan yang tentunya nanti bisa berdiskusi banyak dengan narasumber, tentunya memberikan masukan pada kami juga seperti apa yang ada di lapangan dalam semua kondisi kegiatan yang tentunya kita harus mempunyai strategi transformasi bisnis yang dalam era pandemik ini. Tentunya adanya pandemik ini tidak selalu kita sikapi dengan kesulitan yang ada. Justru di tengah pandemik ini membuat kita berkreatif, dan terima kasih Pak Doni dan Pak Hanan yang memberikan kegiatan ini, memberikan banyak masukan, memberikan edukasi kepada masyarakat kita melalui online, melalui sistem daring yang mudah-mudahan memberikan pencerahan kepada kita semua. Dan Bapak dan Ibu sekalian, perlu kami sampaikan tentunya dengan adanya era COVID ini membuat kita keterbatasan kita offline. Tapi dengan adanya proses daring, mempunyai online, tidak harus kita bertatap muka. Namun demikian dengan sistem digitalisasi membuat kita bisa tetap bergerak di dalam bisnis. Oleh sebab itu nanti terima kasih Ibu Sulis nanti memberikan masukan bagaimana sistem transformasi yang telah dilaksanakan oleh PT Prima Kelola IPB yang tentunya nanti bisa didiskusikan banyak dengan peserta yang hadir. Dan kami menyambut baik apabila nanti dilanjutkan lagi, nanti mungkin tidak hanya pada webinar ini saja Pak Doni, mungkin ada follow up dari diskusi-diskusi yang dilakukan. Dan juga saya lihat di sini ada dari beberapa direktur-direktur dari perusahaan anak BLST yang lain. Dengan demikian, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, webinar Leader Talk sesi kedua yang dilaksanakan oleh PT BLST dengan judul adalah Prospek Industri Jasa di Tengah Pandemi COVID yang tetap bertahan, tentunya bagaimana strategi transformasi bisnis ke depan. Saya buka dengan terima kasih atas kehadiran semua. Mudah-mudahan ini memberikan edukasi, memberikan informasi, dan juga memberikan peluang untuk bekerja sama
semua peserta yang hadir di sini dengan lembaga maupun institusi lain dan juga individu dengan PT Prima Kelola yang ada di PT BLST. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Wakil Rektor 4 Ibu Profesor Dr. Erika Budiarti Lakoni sudah membuka acara kita siang hari ini. Bu, mohon maaf Bu Erika tadi sudah menginformasikan, mungkin beliau hadir on off ya Bu ya, karena ada kesibukan di beberapa online yang lain, tapi kami minta nanti kalau bisa Ibu sebelum berakhir bisa bergabung kembali dengan webinar kita. Bu Erika sebelum hadir, Profesor Dr. Ahmad Ansori Macik Bu, barusan kita admit ya. Yang hadir ya. Juga. Assalamualaikum Erika, Pak Macik, Bapakku. Ya Bu, ya kelihatannya ya baik. Kemudian juga hadir ada Direktur G Komunikasi Indonesia Bapak Andi Irman Bu, ya, yang berkedudukan di ya, Jakarta. Terima kasih. Dan baik, kita akan segera mulai acara seminar kita siang hari ini dengan tema prospek industri di tengah pandemi COVID-19 agar tetap bertahan, strategi dan implementasi transformasi bisnis. Nanti akan dibawakan oleh Ibu Sulistianawati, Direktur PT Prima Kelola Indonesia, dan akan dimoderatori oleh Mas Heri. Mas Heri sudah ada di tengah-tengah kita, sudah bergabung belum ya? Sudah. Siap, Pak. Boleh menyapa dulu Mas, biar saya waktu dan channel akan saya berikan ke Mas Heri untuk memandu jalannya seminar. Silakan Mas Heri. Bapak Ibu, kita akan dengarkan untuk webinarnya. Terima kasih Mas Heri. Dilanjut, silakan. Halo, Heri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Ya, selamat siang. Ini sudah kita unmute, jadi tinggal Mas Heri. Sudah kita mute all, jadi Mas Heri silakan. Yang terhormat Ibu Profesor Dr. Erika Budiarti Lakoni, Wakil Rektor 4 Bidang Inovasi Bisnis dan Kewirausahaan Institut Pertanian Bogor. Yang terhormat Bapak Dr. Doni Yusri, Direktur Pengembangan Bisnis PT BLST. Yang terhormat Bapak Ibu semua peserta sekalian. Tidak lupa salam takzim pada Bapak Profesor Ahmad Ansori Macik dan Bapak Profesor Fazin. Saya kebetulan mahasiswa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu, karena kegiatan ini adalah Leaders Talk, maka ada satu salam khusus yang kami berikan, yaitu salam leaders, semangat jadikan Indonesia lebih cerdas dan sejahtera. Nah, Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan selamat bergabung dan mengikuti seminar online BLST Leaders Talk seri 2. Kali ini akan berjudul Prospek Industri Jasa di Tengah Pandemi COVID-19 agar tetap bertahan, dengan tema khusus strategi dan implementasi transformasi. Sebelum kita mulai ke materi, mungkin ada sedikit pengenalan. Tentunya di tengah pandemi ini ada rasa cemas dan panik, khususnya bagi para pelaku industri bisnis gitu ya. Apalagi ada bayang-bayang bahwa akan ada krisis ekonomi yang mungkin bisa menyebar di hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia. Nah, sebagai leaders tentunya Bapak Ibu akan dituntut untuk mampu melihat setiap peluang yang muncul ke permukaan pasar, termasuk peluang jasa konsultasi, baik itu konsultasi secara umum dan pelatihan serta berbagai konsultasi lainnya. Nah, untuk kali ini kita akan coba mengulik apa yang dilakukan oleh PT Prima Kelola yang akan dibawakan oleh Ibu Sulistianawati, Direktur PT Prima Kelola IPB. Nah, baik Bapak Ibu, tanpa perlu berlama lagi, selanjutnya kami persilakan Ibu Sulistianawati untuk membawakan materi prospek industri jasa di tengah pandemi COVID-19 agar tetap bertahan, strategi dan implementasi transformasi. Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Ya. Sebelum diinformasikan, hadir juga Komisaris PT Prima Kelola Bapak Al-Hadil Azizi. Terima kasih. Lanjut, Bu. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.
Yang terhormat Ibu Profesor Erika Lakoni selaku Direktur 4 IPB, yang terhormat di sini hadir Prof. Majid sebagai Komisaris dari BLST, dan juga Bapak Hanan Dirut BLST, Bapak Doni Direktur Pengembangan BLST, dan juga Bapak Ibu Direksi Anak Perusahaan BLST, dan juga Bapak Audillah Azizi sebagai Komisaris dari PT Prima Kelola IPB, dan juga yang kami muliakan kalian. Lu pakai jaringan pribadi atau yang tergabung atau bergabung di dalam webinar siang hari ini. Terima kasih. Mohon izin kami akan jadi nakoda dari PT Prima Kelola IPB, salah satu dari anak perusahaan Bogor Life Science and Technology sebagai holding company IPB. Baik, mohon izin admin, saya bisa share materi. Silakan. Mas Heri. Bisa ya? Share screen. Nampak. Host, mohon izin kepada host. Bisa langsung Heri share dari Mas Heri. Mohon izin share screen. Mohon izin. Bapak Doni, mohon izin Pak, share-nya di lock oleh Bapak. Mas sudah bisa? Belum, Bapak. Pak Doni belum bisa. Mas Heri, tolong materinya dikirim ke saya dulu, Mas. Sudah. Saat ini sudah bisa. Baik, sudah bisa Pak Doni. Terima kasih. Baik, tema kali ini yaitu prospek industri jasa di tengah pandemi COVID-19 agar tetap bertahan. Jadi kami akan menyampaikan strategi dan implementasi transformasi sebagai case-nya, yaitu kami sendiri PT Prima Kelola IPB. Bukan masalah, tetapi kami melihatnya tantangan di dalam bisnis jasa, yaitu jatuhnya permintaan, perubahan kebijakan, gangguan rantai pasok, resesi, meningkatnya ketidakpastian, dan lain sebagainya. Hal ini merupakan kesimpulan dari beberapa informasi atau data yang kita peroleh, yaitu bahwa kinerja ekspor Indonesia melemah di bulan Januari Februari. Juga khusus untuk komoditi pertanian atau dalam hal ini sawit dan karet ini juga melemah, yaitu di bulan November ada kenaikan di Desember, dan setelah itu melesat jatuh ke bawah dan akhirnya naik sempat di Februari, dan sekarang cenderung menurun di Maret untuk komoditi potensial sawit kita. Sedangkan dari sisi restrukturisasi kredit dari lembaga pembiayaan ini sangat menarik untuk diperhatikan, yaitu bahwa di 10 Mei posisi NPL atau posisi restrukturisasi kredit yaitu di 337 triliun, tetapi itu di 26 Mei menjadi 517, dan ini sebagian besar yaitu 450 triliun itu adalah di lembaga UKM pada restrukturisasi bisnis UKM, yaitu 87% dari total restru pembiayaan perbankan itu yang melakukan adalah UKM. Hal ini berbeda dengan
krisis pada tahun 2018 1998 bahwa UKM memiliki resiliensi yang tinggi, tetapi pada COVID kali ini UKM yang terjerembab lebih dulu. Demikian juga untuk NPL ini di Desember kecil, tetapi setelah itu meroket lagi. Saat ini diperkirakan data yang kami peroleh dari OJK Maret 2020 sekitar 2,7%. Bisnis-bisnis lainnya juga begitu. Kalau tadi ekspor dalam negeri itu juga perhotelan, penerbangan, April turun 81,7% dibanding Maret. Demikian untuk perjalanan dalam negeri, sedangkan untuk luar negeri lebih spektakuler lagi, yaitu turun 95,3%. Ini kita bisa bayangkan bagaimana kondisi bisnis, bagaimana para BOD perusahaan mengadaptasi untuk new normal bisnisnya nanti. Sedangkan di bisnis kuliner diperkirakan sekitar 3 triliun kerugian yang tekstil, produk dan tekstil dan produk tekstil, konstruksi dan juga bertubi-tubi paling tidak yang kami rangkum ada 17, mulai dari peningkatan belanja APBN, relaksasi pembayaran BPH, pembebasan PPN sampai kepada percepatan logistik dengan sistem nasional logistik ekosistem. Jadi ini kebijakan pemerintah pun juga banyak sekali untuk menangani COVID-19 ini. Sedangkan dari supply chain, yaitu terlihat di sini dunia memerah dalam arti terhambat supply chains di perdagangan dunia yang baik di Amerika Selatan, di Rusia, di Australia, yang masih merah muda adalah Eropa. Ini karena memang sistem mereka yang sudah bagus, merah muda dan pink, tetapi yang lainnya sudah merah membara yang artinya sudah bermasalah. Sedangkan dari dengan adanya kondisi seperti ini, pertanyaannya adalah strategi implementasi dan transformasi seperti apa yang harus kita membutuhkan cara untuk pemulihan. Cara lama, business as usual, respon reaktif akan tidak berfungsi. Dibutuhkan cara baru. Baik. Strategi implementasi dan follow up. Kami di sini menggunakan pendekatan 5P, position, plan, perspektif, project, dan preparedness. Sedangkan implementasi, managing business, managing remote team, karena memang work from home dan apalagi kalau timnya ada di seluruh Indonesia atau di seluruh belahan dunia, leading through the crisis. Follow up-nya adalah tentu adapting to new normal. A 5 strategic question, Harvard Business Review, posisi apa yang kita peroleh selama dan setelah pandemi? Pertanyaan kedua, apa rencana kita untuk bangkit kembali? Berikutnya adalah perspektif bagaimana budaya dan identitas kita akan berubah. Proyek baru apa yang akan kita butuhkan untuk dimulai, dijalankan, dan dikoordinasikan. Dan yang terakhir, seberapa siap kita menjalankan rencana dan proyek tersebut. Ini merupakan gambaran dari berbagai sektor yang ada, apapun posisi kita, apakah potensial user, misalnya tourism, aviation, otomotif,
konstruksi dan real estate, manufacturing, ataukah survival, financial service, education, oil and gas, and agriculture, maupun potensial winner yaitu e-commerce, ICT, personal healthcare, food and processing, retail, dan medicine supply and service, ada peluang untuk menjadi loser ketika kita mengalami opportunity loss. Untuk itu sebaiknya adaptasi, transformasi, designing from the scratch, preparedness dapat mengantar kita untuk menjadi the winner. Untuk itu, Primaklola sudah mengadaptasi strategi mapping dari Harvard Business Review yang 4P tadi menjadi new normal. Ini Dari hanya analisis kami dalam masa pandemi, pada krisis, saat ini krisis dan pasca krisis, new normal yang kami lakukan yaitu digital dan online service. Layanan offline tentu tetap berjalan dengan protokol baru dan teknologi jarak jauh, kembali merebut pasar dengan teknologi dan inovasi yang diciptakan. Apalagi Primaklola merupakan anak perusahaan Bogor Life Science Technology Holding Company IPB, yang dimana IPB terkenal dengan kampus inovatornya, budaya kerja aman dengan protokol baru, tetap mengikuti perkembangan terkini tentang penanganan dan pemulihan dampak COVID, dan tentunya penyesuaian tren bisnis di bidang jasa dan kebijakan pemerintah. Ini new normal Primaklola IPB yang lakukan. Implementasi transformasi bisnis, managing business, managing remote team, dan leading through the crisis. Kita para leaders tetap memimpin perusahaan dalam kondisi coronavirus berjalan. Tetap harus mempertahankan supply chains dan tetap kita mematuhi kewajiban hukum perusahaan. Dan yang lebih menarik dan lebih elegan yaitu bahwa IPB memiliki kebijakan sedapat mungkin gaji tetap penuh dan tidak ada layoff. Ini merupakan responsibility dari setiap BOD atau manajemen di setiap perusahaan. Dan tentu kita berguru kepada Cina, tuntutlah ilmu sampai negeri Cina. Karena kita ada informasi seperti itu, dan di sini Primaklola menggunakan 12 lesson learned bagaimana Cina mengantisipasi atau mengadaptasi bisnisnya di tengah virus corona. Pengalaman Cina, 12 pelajaran pengalaman Cina bangkit dari bisnisnya. Kenapa Cina? Karena memang coronavirus pertama kali di Cina, sehingga Cina pertama kali merasakan dampaknya, sehingga di sana kita bisa banyak mendapatkan lesson learned. Pertama, melihat ke depan dan terus-menerus memantapkan upaya yang dilakukan. Pendekatan adaptif dengan sistem bottom up untuk melengkapi sistem top down dalam pengambilan keputusan perusahaan. Secara proaktif memberikan kejelasan dan keamanan karyawan, penempatan SDM yang lebih fleksibel karena memang semuanya harus online, sehingga di sini penempatan SDM lebih fleksibel untuk job desk dan task force-nya. Melakukan channel mix, ini tidak bisa ditawar lagi. Penggunaan media sosial untuk karyawan dan mitra. Yang ketujuh, persiapan recovery dengan target-target baru kami.
Kedelapan, menetapkan ekspektasi yang berbeda untuk setiap bidang usaha yang berbeda. Memilih peluang di tengah kesulitan, melakukan adaptasi strategi untuk setiap bidang usaha yang berbeda. Yang ke-11, berinovasi dengan cepat menjawab kebutuhan baru bagi customer atau mitra kita. Dan tentu yang ke-12, kita melakukan habit baru dalam bisnis new normal. 12 lesson learn ini yang kami terapkan di Prima Kelola IPB. Managing remote team. Di sini terkait bagaimana dengan infrastruktur, resource, dan bagaimana mengontrolnya. Mengontrol bagaimana pegawai yang di berbagai daerah, di berbagai kota tetap bekerja sesuai dengan target, dan memastikan bahwa kita setiap personal, setiap SDM memiliki partisipasi yang tinggi di setiap virtual meeting. Yang ketiga yaitu strategi implementasinya, leading through the crisis. Jadi komunikasi, dan komunikasi, karena memang kita di mana-mana PSBB. Tetap kita tidak mengambil keputusan secara tergesa-gesa, memperlambat untuk membuat keputusan, slow down untuk membuat keputusan yang lebih baik di tengah krisis. Di samping itu kita juga perlu membangun resiliensi, kelentingan, ketahanan kita, bisnis kita di tengah krisis, dan kita terbuka terhadap prospek dan permasalahan-permasalahan yang ada. Dan yang terakhir yaitu bagaimana di waktu yang kurang baik ini kita memberikan, setiap SDM memberikan kontribusi yang terbaik di dalam Prima Kelola atau di dalam perusahaannya. Berdasarkan pemikiran-pemikiran atau dasar di atas dan analisa di atas, Prima Kelola melakukan adapting to a new normal service business. Yang kami tawarkan yaitu dari mengadaptasi 12 pengalaman atau lesson learned dari Cina, Prima Kelola mengembangkan model bisnis atau model bisnis Prima Kelola bertransformasi lebih cepat. Di dalam bisnis plan Prima Kelola memang sudah ditargetkan untuk digitalisasi bisnis, tetapi dengan adanya COVID-19, transformasi Prima Kelola lebih cepat, yaitu melalui platform Prima Kelola Digi Expert. Platform ini merupakan layanan one-stop consulting dari Bogor Life Science and Technology IPB University yang berbasis web dan Android. Saat ini untuk berbasis Android dalam proses penyelesaian, mudah-mudahan dalam waktu dekat segera grand launching. Platform ini melayani di bidang konsultasi, training, coaching, monitoring, dan evaluasi, manajemen kontrak. Jadi Prima Kelola kami optimis memberikan strategi, memberikan perspektif strategis dan inovatif kepada mitra-mitra kami dalam mengatasi krisis. Sementara biasanya BUD perusahaan larut dalam kegiatan operasional. Jadi Prima Kelola Digi Experts ini seperti tadi kami sampaikan, ada consulting, training, coaching, monitoring, dan evaluasi, dan kontrak manajemen. Semuanya bisa dilakukan online di samping offline. Ini tampilan atau sajian kita di dalam web base, sedangkan yang ini adalah tampilan untuk Android. Program layanan konsultasi.
Prima Digi Expert menghubungkan para ahli IPB University dan mitra-mitra kami dalam berbagai bidang dan pelaku bisnis dalam pengambil kebijakan di berbagai tingkat untuk memberikan layanan konsultasi yang sesuai dengan kebutuhan. Calon pelanggan dapat mengakses layanan ini berdasarkan sektor maupun tema-tema yang dikehendaki, apakah konsultasi, ataukah training, coaching, dan lain sebagainya. Para ahli akan memberikan konsultasi sesuai dengan kebutuhan, termasuk pendapat ahli, analisis yang diperlukan, sharing pengalaman, dan fasilitasi jejaring. Program layanan konsultasi ada berbagai macam terkait dengan perbankan, terkait dengan lingkungan hidup, pertanian dan pedesaan, bioteknologi, pertanian tropika, pangan, sawit dan industri hilirnya, pesisir dan lautan, tropika, hortikultura tropika, pengembangan SDM, peternakan, ekonomi dan keuangan, dan reklamasi tambang. Major pekerjaan kami, major produk kami yaitu corporate farming, yaitu yang sudah jalan di beberapa kabupaten, yaitu di Tasik dan Ciamis, dan juga sebentar lagi akan masuk ke Indramayu. Ada juga feasibility study dan due diligence. Sedangkan pelatihan kami beragam, saat ini sudah 15.000 pegawai yang sudah mendapatkan pelatihan. Mohon maaf, 150.000 pegawai atau peserta yang sudah melakukan pelatihan di Primakola terkait dengan perbankan, pengembangan diri, sales dan marketing, manajerial usaha, optimasi digital, perencanaan keuangan, pertanian, perikanan, peternakan, kehutanan, dan pre-retirement training. Secara khusus untuk sawit, ini karena memang kami memberikan konsentrasi khusus kepada sawit karena merupakan kuda hitam ekspor bidang pertanian di Indonesia. Kami memberikan dalam waktu dekat akan memberikan training stress test pandemik dalam bisnis perkebunan kelapa sawit. Mitigasi risiko pembiayaan perkebunan sawit pada masa pandemi, business continuity plan perkebunan kelapa sawit, dan tentunya monitoring dan pendampingan restrukturisasi pembiayaan perkebunan pasca pandemi. Sebagai informasi bahwa untuk restrukturisasi pengalaman Primakola lumayan banyak. Sedangkan program coaching kami mengoptimalkan kinerja individu, mengembangkan peluang pengembangan profesional, bimbingan pelaku baik skala UKM maupun korporasi. Program monitoring dan evaluasi ini kami banyak bergerak di bidang perkebunan dan restrukturisasi kredit, di samping juga pelaku UKM dan menengah. Portofolio yang sudah kami lakukan yaitu restrukturisasi kredit sampai dengan 6 triliun saat ini. Sedangkan kontrak manajemen ini juga menjadi layanan Prima Digi Expert, yaitu layanan kontrak manajemen pada pengelolaan program, kantor atau entitas bisnis tertentu. Layanan kontrak manajemen ini akan mendapatkan supervisi dan jaminan kualitas layanan dari Primakola IPB oleh expert-expert dari IPB yang telah berpengalaman. Jadi baik CSR, training facility maupun training management. Saat ini 2 training manajemen yang kami kelola, yang kami manage, yaitu Danamon Kampus Ciawi, Danamon University Kampus Ciawi, dan Sampurna Entrepreneurship Training Center
Ini program CSR-nya PTHM Sampurna yang didedikasikan untuk pengembangan UKM. Demikian Bapak Ibu, transformasi Primaklola di new normal, yaitu bahwa kami telah launching atau mengembangkan platform Primaklola Digi Expert, dan kami berharap dapat memberikan perspektif strategis dan inovatif untuk mengatasi krisis bisnis atau perusahaan di tengah Bapak Ibu fokus kepada kegiatan perusahaan. Demikian Mas Heri, presentasi dari kami, mudah-mudahan bermanfaat dan kita siap untuk melakukan diskusi, karena kami siap untuk melakukan sinergi baik sebagai mitra yang memanfaatkan fasilitas kami maupun Bapak Ibu yang bergabung dengan kami sebagai expert atau sebagai trainer Primaklola. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Sulistianawati. Menarik, ada beberapa hal kalau yang kami tangkap tadi sempat dibawakan mulai dari pengaruh COVID-19 ini terhadap berbagai sektor industri, jenis-jenis bisnis yang rise and fall, gitu, jatuh dan bangkit. Tapi ada satu hal yang di statement bahwa ada ulasan bahwa semua posisi kita saat ini sebenarnya punya potential loss kalau kita nggak bisa memanfaatkan opportunity yang tercipta dari kondisi saat ini. Serta tadi diakhiri ada berbagai layanan yang dilakukan oleh Primaklola yang bisa membantu bisnis Bapak Ibu semuanya. Baik Bapak Ibu, kami buka sesi diskusi setelah ini. Untuk tahap pertama ini ada, mungkin kami buka 3 pertanyaan terlebih dahulu secara online. Jika ada dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, silakan. Yang ingin mengajukan pertanyaan boleh di unmute mandiri, boleh diperkenalkan. Baik, silakan Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Jika ini mohon izin, tadi saya sudah mengetik pertanyaan lewat chat. Boleh Bu, disampaikan saja langsung boleh. Baik, saya Mercy dari Solo. Pertanyaan saya adalah untuk menghadapi masa COVID ini, terkadang UMKM harus melaksanakan semacam diversifikasi produk untuk bertahan, ataupun harus melakukan perubahan produk karena produk sebelumnya tidak cukup prospektif di era ini. Apakah ada jenis-jenis produk yang mungkin bisa menjadi pilihan atau seperti apa supaya UMKM ini tetap bertahan gitu. Terima kasih. Terima kasih Ibu Mercy. Baik, tadi juga ada satu pertanyaan via chat dari Pak Vito ya. Sempat ditanyakan, meskipun out of context Bu, tapi sempat ditanyakan beberapa hal yang kaitannya tentang bentuk relaksasi yang diberikan oleh pemerintah kepada UMKM. Nanti mohon Ibu Sulis juga bisa dapat memberikan penjelasan terkait ini. Baik Bapak Ibu, ada satu pertanyaan lagi dibuka. Yang ingin Belum mengajukan. Baik, Pak kalau demikian ada Pak Muzayan, ada raise hand dari Pak Muzayan. Silakan. Pak Muzayan mungkin bisa unmute mandiri. Pak Muzayan ada raise hand itu, dia mau nanya kelihatan. Ya, silakan Bapak. Pak Muhammad Zayan, silakan Pak. Iya, lagi di unmute. Bisa unmute dulu nggak Pak Muzayan? Sudah. Oh ya sudah. Nanti mungkin lanjut Pak. Kita lanjut dulu ya. Baik Bu Sulis, jadi ada 2 pertanyaan dari Ibu Mercy saat ini. Pertanyaan terkait dengan bagaimana UMKM ini bertahan dengan diversifikasi produk atau perubahan produk lainnya. Kira-kira produk apa nih yang prospektif di era pandemik ini? Serta tadi
pertanyaan dari Pak Vito kaitannya dengan relaksasi yang diberikan bagi para UMKM. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Bu Mercy. Dari Bu Mercy dulu ya. Ini dari Solo ya Bu ya. Ya, dari Solo ya. Pertanyaannya bagus sekali. Diversifikasi usaha apa yang bisa dilakukan oleh UKM? Memang yang menjadi potensial winner adalah yang kaitannya dengan food, frozen food, ya. Tapi tentunya tidak semuanya serta-merta masuk ke semuanya dari fashion atau dari buah langsung ke frozen food. Jadi memang yang prospektif untuk saat ini dan mungkin ke depan adalah frozen food, itu satu. Terus yang kedua, tren fashion akan juga bisa berubah, yang menjadi dari survival atau loser malah nanti dengan adanya pandemi ini, COVID-19 ini, trennya bisa berubah dan itu menjadi potensial winner. Kalau kemarin itu masker banyak, nanti masker yang indah dan nyaman itu juga bisa menjadi tren untuk ke depan. Itu antara lain untuk bisnis-bisnis yang untuk UKM. Dan juga tentu untuk promosinya mau nggak mau, suka nggak juga suka, UKM sudah harus masuk ke online. Pemasaran online itu mau nggak mau, suka nggak suka, sehingga untuk bermedia sosial itu juga menjadi kewajiban dan prasyarat. Pertanyaan berikutnya tentu UKM kita kan mohon maaf nih sebagian besar tidak melek IT, tetapi memang kalau di TikTok itu kebanyakan juga ART juga ada juga gitu. Jadi ART aja main TikTok, kenapa UKM tidak bermedia sosial penawaran produknya melalui TikTok juga gitu. Jadi harus memang beradaptasi baik jenis maupun medianya, media untuk promosi. Begitu ya Bu Mary, mudah-mudahan bisa menjawab. Pertanyaan kedua dari Pak Vito ya Pak ya. Ini dari Undip, bentuk relaksasi apa saja yang diberikan pemerintah kepada UKM pada situasi pandemi. Yang jelas bagaimana bentuk intervensi BUMN kepada UKM, karena UKM ini yang paling sangat terdampak. Ya, sekarang tidak hanya BUMN Pak, perusahaan-perusahaan nasional maupun multinasional seperti yang kami tahu yaitu HM Sampurna itu CSR-nya sangat concern kepada pengembangan UKM di pasca pandemi COVID-19 ini. Jadi keberpihakan swasta pun melalui CSR-nya selain juga B2B itu banyak konsentrasi atau memberikan support kepada UKM-nya untuk bertransformasi, bentuknya yaitu bertransformasi bisnis dari offline menjadi online. Kebetulan itu juga yang kami siapkan bersama-sama dengan HM Sampurna melalui Sampurna Entrepreneurship Training Center. Jadi sudah membentuk WA group untuk binaan kami dan secara terjadwal, terstruktur diberikan training untuk pasar produk dan lain sebagainya. Sedangkan BUMN yang kami tahu untuk BUMN perbankan, dan ini sekaligus menjawab bahwa relaksasi dari kebijakan pemerintah, tentu ada restrukturisasi pinjaman. Baik itu pinjaman ke perbankan maupun pinjaman ke lembaga keuangan. Jadi restrukturisasi banyak sekali Pak, mulai dari paling ringan itu biasanya restrukturisasi penjadwalan pembayaran pokok dan bunga sampai diskon bunga dan lain sebagainya. Demikian tanggapan atau jawaban saya untuk Pak Vito Edgar sama Bu Mercy. Demikian Mas Heri. Baik, terima kasih Bu Sulis. Mbak, sebelum kita lanjut ke pertanyaan sesi berikutnya, ini ada pertanyaan offline Ibu.
Yang pertama dari Bapak Kiki Hosang menanyakan tentang bagaimana cara kalau misalnya beliau mau mengakses program-program atau layanan konsultasi yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian ada pertanyaan kedua dari Bapak Adi. Bapak Adi menanyakan apakah ada tips, Bu, untuk UMKM yang sedang dalam masa perintisan atau startup. Tiba-tiba terkena situasi seperti ini, pasti berat bagi para UKM perintisan ini. Lalu apakah ada tips-tipsnya, Bu, untuk tetap ya survive dan kemudian menjadi the winner ke depannya? Ya, baik. Terima kasih untuk yang bagaimana akses kepada program atau kerjasama ataupun menjadi expertnya Prima Kelola. Bapak Ibu bisa mengakses kepada melalui web Prima Kelola, yaitu www.primakelola.co.id. Di situ nanti akan ada Pak, apakah Bapak akan sebagai expert atau Bapak akan memanfaatkan layanan kami, yaitu training, consulting, coaching, monitoring dan evaluasi, dan kontrak manajemen. Welcome Bapak. Yang berikutnya dari Mas Adi, adakah tips dan trik mungkin ya untuk UKM yang sedang dalam masa perintisan tiba-tiba terkena situasi COVID? Ya, sedikit penjelasan. Saya pernah baca buku bahwa dalam keadaan normal, tidak ada pandemi pun, biasanya untuk berbisnis itu rata-rata kalau di Amerika mengalami kegagalan atau baru sukses setelah mencoba 4,7 kali. Artinya sekali langsung sukses, Ibu almarhum saya 5 kali mencoba nggak sukses-sukses, saya sendiri 6 kali baru sukses. Kalau di rata-rata sekitar 4,7 kali itu di normal untuk yang masa rintisan, apalagi ini COVID. Nah, tipnya atau triknya atau strateginya yaitu kolaborasi. Jadi kolaborasi, dan kolaborasi. Apa yang kita miliki, apa yang tidak kita miliki, maka kita berkolaborasi. Jadi zamannya sudah zaman kolaborasi atau biasa disebut super team. Jadi banyak, karena pikiran satu dengan pikiran dua tentu lebih banyak, karena bukan lagi zaman Superman. Begitu. Demikian Mas Adi. Oke Mas Heri, ada lagi? Baik, terima kasih Bu Sulis. Jadi tadi kuncinya adalah kolaborasi dan juga Bapak Ibu bisa mengakses layanan Prima Kelola IPB tadi di www.primakelola.co.id. Ini ada satu pertanyaan offline, tapi saya buka dulu ke Bapak Sutrisno. Bapak Sutrisno ada pertanyaan Pak? Silakan Pak Sutrisno. Oke, terima kasih. Ya. Sengaja saya nggak hidupin videonya. Pertama sih terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngelihat topiknya ini sangat menarik. Bagaimana sih industri jasa ini bisa bertahan ya di tengah pandemik seperti ini. Kalau kebetulan saya juga nangani penyedia jasa sebenarnya. Penyedia jasa dalam boleh dibilang bisnis sosial lah ya. Jadi menyediakan media-media sosial, platform media sosial itu untuk membantu mempromosikan produk-produk masyarakat. Itu bentuknya kayak mungkin secara consignment ataupun endorsement dan segala macam. Kalau ininya kan kalau sekarang bisa dilihat yang paling idealnya atau optimalnya sekarang kan ditunjukkan itu sama influencer tuh ya. Yeah. Kalau kita punya produk, kemudian kita hire seorang influencer, dia itu kan penyedia jasa.
kemudian dia punya personal branding yang kuat. Tapi kadang-kadang ini yang jadi kendala buat orang-orang yang secara personal belum kuat gitu ya. Kemudian dia mencoba bertahan, dan kemudian saat pandemik seperti ini beberapa rantainya itu terputus gitu. Jadinya let's say klien-kliennya itu mengurangi jatah untuk membayar komisi bagi si penyedia jasa. Nah ini kira-kira apa sih yang paling tepat, strategi yang paling tepat buat bertahan di kondisi seperti ini, dan ke depan juga pasca COVID-nya ini yang harus dipertimbangkan atau dipikirkan juga, Bu. Gimana menyikapi seperti itu, Bu? Terima kasih. Baik, langsung dijawab Mas Heri. Mungkin ditahan dulu, Bu. Ini ada Pak Mirza Pahlevi. Ada pertanyaan. Silakan Pak Mirza. Oh ya, terima kasih banyak. Saya Mirza, alumni Agatis juga, angkatannya Bu Sulis ini, dari Indonesia Center for Technology Empowerment. Tertarik sekali materinya kali ini ya. Pertanyaan saya itu, apakah BLST, tadi saya lihat ada dari Innovation juga ya, ada dari beberapa unit lain. BLST ini yang akan mengorganisir keseluruhan jasa-jasa seperti ini atas nama IPB gitu. Karena ya kita juga dari ICT dulu sudah pernah visit ke Pak Rektor untuk ya solusi sejenis ya, kita punya framework dari MIT untuk entrepreneurship waktu itu. Itu pertanyaannya. Terima kasih Pak. Baik. Terima kasih Pak Mirza. Mungkin kalau belum ada pertanyaan lagi untuk menggenapi jadi 3. Pak Wayan, Mas, mau nanya. Baik, Pak Wayan. Silakan Pak. Ya, selamat siang. Saya kebetulan Pak Wayan, Bu Sulis, ya. Iya Pak. Baik Bu, saya kebetulan salah satu bergerak di bidang peternakan saya usaha dari tahun 2005. Alhamdulillah. Sampai sekarang masih bisa bertahan sebagai peternak mandiri, di bawah kaki sendiri, saya mengusahakan sendiri segalanya. Tapi untuk produk-produk peternakan di masa pandemi ini, kalau saya amatin, sebenarnya sangat gampang untuk menyesuaikan diri. Contoh kami di bidang peternakan, terus terang, sebelum COVID, kalau kita amatin, dunia peternakan itu kan selalu gonjang-ganjing, karena anak ayam oversupply, sehingga bulan-bulan Februari kita bolak-balik sampai masyarakat di Jawa Tengah, di Jawa Timur buang anak ayam. Tetapi perusahaan-perusahaan besar pasti akan melakukan penyesuaian. Artinya tidak perlu nunggu dalam waktu berlama-lama, begitu kasus di bulan Maret, April, Mei itu sudah kembali sesuai dengan kebutuhan. Artinya apa? Demand yang turun 30-40% itu di hulu harus ada penyesuaian. Untuk produk-produk pertanian saya pikir akan mengalami hal yang sama. Contohnya kami di peternakan itu ya mungkin dari hulunya akan melakukan penyesuaian, mulai dari DOC-nya, dari pakan, semua akan melakukan penyesuaian untuk mengikuti hilirnya. Saya agak bingung memang untuk jasa. Jadi pertanyaan saya, sejauh mana pasca COVID ini di Primaklora yang kalau saya lihat bergerak expert di bidang 5 bagian untuk konsultasi, training, coaching, monitor, manajemen kontrak, berapa persen penurunan jasa sebelum sama pasca COVID ini? Dan kedua pertanyaan saya, penyesuaian apa yang dilakukan, inovasi apa yang dilakukan untuk 5 bidang expert itu agar penyesuaian antara supply dan demand itu ketemu gitu loh. Sehingga apa yang dilakukan oleh Primaklora ini ada salah satu contoh usaha yang bergerak di bidang jasa, ada titik temu antara demand dan supply sehingga posisinya itu seimbang kembali gitu. Mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wayan. Baik, Ibu Sulis, ada 3 pertanyaan dari Pak Sutrisno, Pak Mirza, dan Pak Wayan. Silakan Ibu. Terima kasih Mas Heri. Pak Sutrisno, salam kenal Pak.
influencer yang bisnis yang sektornya sedang loser atau winner, Pak? Kalau pengalaman lesson learn yang di Cina itu salah satu perusahaan kosmetik setelah adanya COVID mereka langsung tutup gerainya, puluhan gerai atau store. Akhirnya mereka menggunakan influencer dan omsetnya menjadi naik 200%. Ya, jadi memang harus tepat nih influencer yang digunakan yang mana. Kalau Prima Kelola tentu influencer yang digunakan adalah para profesor doktor karena memang seperti yang sebelumnya yaitu Prof. Muhammad Syukur untuk urban farming. Jadi kita harus memilih influencer yang benar. Itu satu di sisi dari pelaku bisnisnya. Tetapi sebagai kita bisnis jasa harus memadukan, harus mempertemukan antara influencer dengan sektor bisnis yang tepat. Itu Pak Trisno. Jadi memang kita strateginya memang harus itu tadi menemukan lagi new normalnya adalah menemukan antara influencer dengan bisnis yang sesuai. Jika influencer yang kita miliki adalah bisnis-bisnis yang sedang loser, maka kita harus membidik pada bisnis-bisnis yang survival atau potensial winner. Itu untuk Pak Trisno. Sedangkan untuk Mas Mirza, nanti kami juga ini teman sesama Agatis IPB 21, nanti juga mohon ditambahkan Pak Doni selaku Direktur Pengembangan Holding Company. Jadi seperti tadi dijelaskan oleh Pak Doni di awal, atau Pak Dirut ya, Pak Hanan, bahwa Bogor Life Science and Technology sebagai holding company-nya IPB ada 3 kelompok bisnis, science based, asset based, dan service based. Ya, Prima Kelola sebagai salah satu anak perusahaan dari 12 BLST sebagai science based, dan tentunya Prima Kelola melalui platform Prima Kelola Digi Expert akan mengorganisir semua jasa di bawah BLST. Karena BLST di bawah IPB tentu bisa IPB menjadi pusatnya atau induknya dari BLST dan Prima Kelola. Jadi ini nanti kita juga bisa siap bersinergi ini Pak Mirza. Nanti mohon ditambahkan Pak Doni untuk level kebijakan. Sedangkan Pak Wayan, terima kasih Pak Wayan, ini pertanyaannya bagus banget. Jadi supply and demand, Pak Wayan bisnisnya peternakan atau produk, sedangkan kami Prima Kelola. New normalnya yaitu mau nggak mau, suka nggak suka, digital atau online atau virtual menjadi menjadi program yang harus di speed up. Jadi kami bertransformasi Pak yang sebelumnya banyak offline menjadi sebagian besar atau di atas 50% itu menjadi virtual. Pertanyaan yang berikutnya, kalau pekerjaan itu consulting, bagaimana? Tentu konsultasinya melalui virtual. Seperti halnya dokter, kalau awalnya datang ke rumah sakit karena ada PSBB, maka melalui virtual. Bagaimana dengan pekerjaan due diligence atau monitoring, restrukturisasi kredit perkebunan yang harus tahu berapa jumlah tanaman, bagaimana kondisi tanaman. Nah, ini kami memiliki atau mempunyai jalan keluar karena memang Prima Kelola anak perusahaan di bawah IPB. Jadi ada expert untuk penginderaan jarak jauh atau melalui drone. Jadi seperti misalnya untuk pekerjaan monitoring
perkebunan kelapa sawit karena masih ada PSBB, tetap kita bisa lakukan yaitu melalui teknologi dan inovasi-inovasi yang sudah dihasilkan oleh IPB. Demikian Pak Wayan, Pak Mirsa, dan Pak Sutrisno. Terima kasih Mas Heri. Baik, terima kasih Ibu Sulis. Tadi juga sudah beberapa Pak Wayan dan Pak Mirza dan Pak Sutrisno sudah membalas via chat. Terima kasih dan sudah cukup jelas Ibu. Tadi sempat dibahas juga mengenai layanan online dan offline. Nah ini Bu, ada satu pertanyaan dari Pak Haris. Sebelum saya buka untuk sesi pertanyaan online, izin bertanya, bagaimana pelaksanaan jasa pelatihan atau diklat yang mengharuskan peserta melakukan praktik langsung? Jadi kan kita Prima Kelola menggunakan teknologi supaya bisa dilakukan secara online. Tapi bagaimana kalau pelatihan yang membutuhkan praktik langsung, Bu? Contohnya, misal budidaya lebah madu atau pelatihan sejenis lainnya, karena tujuannya bukan hanya ranah pengetahuan, tapi juga ranah keterampilan. Silakan, ya. Ibu. Terima kasih Pak Haris, pertanyaannya bagus banget. Jadi memang virtual training itu terkesannya hanya untuk knowledge atau peningkatan pengetahuan. Apakah memungkinkan jika terkait dengan technical atau keterampilan? Ini sangat bisa Pak. Satu, pertama yaitu disediakan dengan adanya alat bantu video. Jadi setelah training pengetahuan ada video, tetapi juga siaran langsung. Artinya tidak hanya sekedar video, tetapi peserta misalnya di Makassar, sedangkan trainernya adalah di Bogor, tentu di situ juga ada lebah madunya dan budidaya lebah madu ya, budidaya lebah madunya. Jadi dari pengetahuan dan video yang sudah dipelajari maka ada trainer yang ada di Bogor yang di area yang ada budidaya lebahnya dilakukan secara virtual. Pertanyaan berikutnya mungkin seberapa optimal. Nah ini Pak yang perlu nanti dievaluasi seberapa optimal nanti hasilnya. Karena ini memang sama-sama masih baru. Tetapi itu yang dilakukan oleh Prima Kelola. Jadi tidak hanya melalui video, tetapi juga face to face, tetapi melalui virtual. Ada beberapa training dalam waktu dekat yang akan nanti kami lakukan. Demikian Mas Heri. Baik, terima kasih Ibu Sulis. Jadi tadi kombinasi online dan offline dengan memanfaatkan teknologi. Baik Bapak Ibu, kami buka sesi pertanyaan kembali untuk 3 pertanyaan lagi dari Bapak Ibu semua. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan mengenai layanan Prima Kelola ataupun kegiatan lainnya yang berhubungan dengan bisnis Bapak Ibu yang terdampak COVID-19 saat ini. Izin bertanya. Silakan Bapak Ahmad Hudori. Ya, saya Ahmad Hudori dari Dinas Pertanian Kota Depok. Ini terkait dengan strategi yang harus dilakukan pada saat kondisi pandemi seperti sekarang ini, di mana situasi pasar berubah, di mana kondisi konsumen juga berubah. Nah, di sisi lain kita memiliki banyak kelemahan untuk menghadapi situasi saat sekarang ini. Nah, bagaimana strategi yang paling tepat untuk bisa kembali bangkit supaya bisa menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada di depan ini sehingga kita bisa bangkit kembali untuk mengembangkan usahanya. Apalagi kondisi-kondisi pada saat usaha kita banyak bekerja sama dengan pemerintah. Sedangkan di sisi lain kan pemerintah sekarang kebijakannya tidak mengalokasikan anggaran-anggaran untuk bidang-bidang tertentu, mereka alihkan ke bidang-bidang yang lain. Nah, sedangkan kita banyak bermain di situ. Nah, strategi apa yang harus kita lakukan? Terima kasih. Baik. Sebelum kami lanjutkan untuk dijawab, Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan lainnya? Iya, boleh saya bertanya? Silakan Pak Maruhum.
Oh tadi duluan siapa tadi? Bapaknya belum. Silakan Pak Maruhum. Ya terima kasih. Selamat siang. Saya Maruhum dari Persatuan Insinyur Indonesia. Pertama selamat dari PT Prima Kelola dalam melakukan bisnisnya. Ada beberapa catatan mungkin atau pertanyaan yang kami tanyakan kepada Direktur PT Prima Kelola. Pertama, kalau misalnya PT tersebut melakukan 5 bidang ya, konsultansi, kemudian kontraktor, manajemen kontraktor. Pertanyaan kami ya Pak, kalau pemerintah berubah refocusing APBN-nya semakin berkurang, bagaimana strategi daripada perusahaan atau PT Prima Kelola ini dalam menangani dampak daripada pasca pandemi? Kedua, suatu menjalankan usahanya, apakah PT Prima Kelola itu menggunakan aturan-aturan yang dilakukan oleh lembaga kebijakan LKPP? Di situ apakah pegangannya misalnya dari peraturan LKPP nomor 13 tahun 2018 dan kemudian surat edaran nomor 3 tahun 2020 tentang pengadaan barang dan jasa. Jadi suatu manajemen kontraktor pasti ada jasa konsultasi. Kalau seandainya satu perusahaan, katakan BUMN, akan mengadakan kontrak atau pemerintah mengadakan kontrak kepada PT Primaloka, apakah kontraknya dilakukan di holding atau langsung bisa ke PT Prima Kelola sebagai anak perusahaan? Kami kira itu pertanyaan kami. Kemudian sangat spesifik pertanyaan kami, apa kontribusi dari PT Prima Kelola terkait masa pandemi sekarang khususnya ke UMKM? Karena kami tadi paparan Ibu Sulis mengatakan bahwa UMKM lah yang paling terdampak. Saya setuju, karena waktu tahun 98 justru sebagai prime mover UMKM. Kira-kira apa kontribusi yang konkret dari Prima Kelola yang pernah dilakukan dalam waktu beberapa bulan ini? Kami kira demikian. Terima kasih. Saya dari Persatuan Insinyur Indonesia, Maruhum Batubara. Baik, terima kasih Pak Maruhum Batubara. Lengkapnya ada 3 pertanyaan ya Pak, dan 1 dari pertanyaan Pak Ahmad Kudori. Baik, Ibu Sulis, silakan Ibu. Terima kasih Mas Heri. Pertanyaan Pak Ahmad Kudori sama dengan Pak Ahmad Maruhum Batubara yang pertama ya, untuk bisnis pemerintah yaitu yang APBN turun, jadi bisa sekaligus menjawab. Terima kasih nih Pak Ahmad Kudori dengan Pak Maruhum Batubara. Ya, saat ini memang Prima Kelola diuntungkan karena bidang usahanya tidak hanya jasa konsultasi terkait dengan pendanaan dari APBN dan APBD, Pak. Ya, jadi itu diuntungkannya Pak. Tapi kalau misalnya mohon maaf nih, misalnya jasa konstruksi, teman-teman di perusahaan juga sudah pada ini karena kan pada delay pekerjaannya Pak. Artinya delay di postpone ya Pak ya. Jadi untungnya itu Prima Kelola. Jadi selain consulting tadi yang jasa baik terkait dengan sumber dananya dari APBD, APBN, tapi juga kami banyak dari BUMN dan perusahaan swasta dan multinasional company Pak. Itu yang diuntungkan. Jadi pernah dulu kami bergeser itu tahun mungkin 5 tahun, sejak 5-6 tahun terakhir ini banyak teman-teman perusahaan konsultan yang non konstruksi itu banyak yang mohon maaf nih Pak gulung tikar karena kan pekerjaan konsultasi jadi berkurang kalau nggak salah 5-6 tahun terakhir ini. Tetapi kami tetap survive karena itu tadi Pak. Jadi ada diversifikasi bidang usaha. Jadi ada konsultansi, ada training, ada coaching, ada monitoring dan evaluasi, dan juga ada kontrak manajemen. Nah, memang kami yang paling banyak dari portofolio omset yaitu masih banyak di training dan consulting. Nah, consulting yang terkait tadi dengan bisnis pemerintah dan APBN, jadi kita pandai memilih bidang usaha yang diversifikasi gitu Pak. Seperti misalnya sekarang kalau untuk di BKPM dengan apa Mas Heri izin kita? OSS Bu.
OSS nggak nama ininya NIB. NIB ya, NIB. Dengan NIB itu menambahkan bidang usaha itu juga nggak terlalu susah Pak, asalkan persyaratan terpenuhi. Jadi bisa dihitung menit atau jam. Jadi memang kiatnya adalah diversifikasi. Karena kalau kebijakan pemerintah sudah banyak dialokasikan untuk penanganan virus COVID-19, kita udah nggak bisa apa-apa lagi. Dan kami biasanya juga banyak bimtek Pak, dan ini untuk COVID harapan kami ini bimtek juga masih banyak. Nah saat ini kami ada beberapa pekerjaan dengan pemerintah tapi masih tetap jalan karena memang tidak termasuk yang di postpone. Itu sekaligus menjawab pertanyaan untuk strategi. Jadi diversifikasi Pak. Dengan adanya 5 bidang kami terselamatkan dan memang model bisnisnya yang dirubah. Tadi pertanyaan Pak Marhum yang terakhir ini bagus sekali, yaitu sejauh mana kontribusi Primaklola kepada UKM dalam 2 bulan. Mungkin kami mulai Maret ya Pak, Maret, April, Mei, jadi sudah dihitung 3 bulan ini. Jadi karena Primaklola itu juga memberikan training kepada account officer atau analis kredit lembaga pembiayaan, maka pada bulan-bulan awal COVID kami langsung memberikan training Pak, satu kepada UKM masih di dalam binaan kami, bagaimana dapur tetap ngebul, kompor tetap ngebul, itu dengan Sampurna Entrepreneurship Training Center. Itu sudah kami lakukan, jadi masih terbatas untuk binaan kami dan kami terbuka untuk memberikan training online kepada UKM yang membutuhkan dan itu free. Karena dapat kami sampaikan bahwa Primaklola dan seluruh anak perusahaan IPB hasil usahanya digunakan untuk kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Jadi balik lagi Pak untuk negara plus 62. Itu yang pertama, langsung memberikan training kepada UKM dan kami saat ini bersama Sampurna Entrepreneurship Training Center menyiapkan beberapa program untuk pasca COVID. Jadi programnya mulai dari bagaimana dia beriklan di Facebook, di IG, bagaimana dia memfoto produk, bagaimana dia berjualan di WA Group. Jadi transformasinya kepada model bisnisnya Pak, yaitu melalui online. Dan juga tidak hanya kepada UKM-nya, karena juga yang restrukturisasi kredit untuk tadi kami sebutkan ada data bahwa 87% restrukturisasi kredit adalah UKM. Jadi kami memberikan training juga secara gratis kepada mitra kami. Jadi baru kepada mitra kami, yaitu beberapa lembaga pembiayaan kepada lembaga pembiayaan UKM. Jadi kami memberikan training free kepada account officer analis kredit, yaitu bagaimana dia mendampingi dan meyakinkan UKM-nya bahwa UKM-nya harus tetap survive. Di satu sisi juga dia sebagai account officer, bagaimana dia harus tetap memberikan kinerja yang baik. Jadi memang kami ada yang free, ada juga yang berbayar. Demikian Pak Marhum dan Pak Ahmad Kudori. Terima kasih Mas Heri. Baik. Terima kasih Bu, penjelasan yang sangat baik sekali. Sama-sama. Terima kasih Bu. Ini mungkin sesi pertanyaan. Mas Heri sedikit, mangga nanti Pak Marhum dengan Pak Kudori, kalau misalnya kita mau diskusi setelah ini kami siap Pak. Siap Bu. Saya kira ya Bu, terima kasih Bu. Sangat baik sekali. Semoga sukses semua Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selamat siang Pak. Baik. Mas Heri masih boleh dibuka satu sesi lagi Mas Heri. Satu sesi lagi ya Pak. Terima kasih Bapak. Ada 3 pertanyaan Bu offline, ini sangat menarik pertanyaannya. Yang pertama dari Bapak Sunawan, izin bertanya, pada kondisi COVID saat ini kan banyak perkuliahan yang dilakukan secara daring, di mana mahasiswa juga pasti akan di rumah. Untuk menghindari kejenuhan usaha yang dilakukan oleh mahasiswa, kira-kira
apa nih Bu yang perlu dilakukan oleh mahasiswa, khususnya mahasiswa pertanian supaya dapat meningkatkan kondisi perekonomiannya. Kemudian untuk pertanyaan kedua, kaitannya dengan dari Pak Abdullah Jawas terkait dengan new normal yang nantinya akan diterapkan serta penerapan konsep corporate farming. Rata-rata pengusahaan lahan pertani bervariasi dan lebih banyak berada di desa. Bagaimana terobosan atau solusi dari segi aspek modal, jaringan, dan pasarnya untuk bisa menerapkan corporate farming terutama di tingkat desa. Dan terakhir, pertanyaan terakhir, ada 2 pertanyaan terakhir. Untuk program BLST ini menyediakan layanan kerjasama di bidang pertanian ataupun peternakan. Dalam hal ini apakah ada layanan untuk modal usaha dari Pak Muhammad Yamin? Dan pertanyaan terakhir dari Bapak Raden Febrianto Kristi dari Unpad bertanya bagaimana cara yang terbaik untuk menumbuhkan usaha di daerah yang tertinggal supaya berminat untuk berwirausaha di masa pandemik COVID-19. Apakah kemudian ada bentuk bantuan selain dari lembaga perbankan pada wilayah atau daerah-daerah yang tertinggal? Demikian Ibu, ada 4 pertanyaan, silakan Ibu Sulis. Dari Pak Sunawan. Nah, ini bagus sekali nih untuk menghindari kejenuhan. Mahasiswa nih Pak ya, mahasiswa pertanian ya Pak ya. Benar, mahasiswa Ibu. pertanian atau bukan ini? Mahasiswa umum ya? Ya. Usaha apa yang dilakukan oleh mahasiswa, khususnya mahasiswa pertanian? Ya, untuk meningkatkan kondisi perekonomian. Wah, ini berarti urban farming perlu kami buka lagi Pak, training free urban farming. Jadi kami beberapa waktu lalu membuka sampai 3 sesi urban farming, antara lain juga dengan microgreen. Ya, microgreen itu simple, hanya 7 hari sudah bisa diduitin, istilahnya Sarwini. Jadi dengan 7 hari pun kita bisa mencetak uang gitu Pak. Jadi banyak sebenarnya. Jadi mulai dari menjadi reseller, karena itu juga menarik, atau kita membuat foto produk untuk UKM, untuk mitra-mitra di ini kita, dan juga tadi urban farming yang bisa dilakukan di kamar kos juga bisa. Microgreen itu cukup hanya mungkin 30 kali 20 kotak itu juga ember kecil juga sudah bisa. Jadi banyak Pak, nanti bisa juga tektokan dengan kami. Yang berikutnya Pak Abdullah Jawas ya Mas ya. Ya, bagaimana menerapkan corporate farming sebab rata-rata penguasaan lahan petani bervariasi dan lebih banyak ada di desa. Bagaimana terobosan atau solusi dari aspek modal, jaringan pasarnya. Nah, Pak Abdul Jawas, kebetulan kami Prima Kelola IPB sejak 2017 mendampingi beberapa BUMN yang mendapatkan amanah dari pemerintah untuk pilot project corporate farming masih di 9 kabupaten. Nah, salah satu hasil yang terbaik kami yaitu di Pamarican itu untuk padi, corporate farming padi. Itu di Pamarican itu di Kecamatan Pamarican itu di Ciamis, itu corporate farming yang bagus programnya dan bagus bisnisnya. Jadi tidak hanya mohon maaf Pak membangun rice mill terus setelah itu tidak optimal ya. Nah ini ini nanti bisa panjang nih Pak Abdul Jawas. Jadi nanti kita bisa tektokan juga setelah ini. Jadi memang terkait dengan program pemerintah, kalau nggak salah Kementan juga akan menduplikasi ke 300 atau 350 kabupaten. Nah, jika tidak termasuk dalam kabupaten pengembangan corporate farming, maka Pak Abdullah Jawas, ini mohon maaf Pak Abdullah Jawas dari pemerintah, dari dosen atau dari mana ya? Bisa memanfaatkan
CSR perusahaan-perusahaan di setempat, Pak. Sebagai contoh, kami ada di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalsel itu melalui BIB juga sedang mengembangkan Community Learning Center, yang itu nanti diharapkan menjadi pusat inovasinya dan nanti juga membantu jaringan pemasaran. Nah, sebenarnya selalu permasalahan kita itu modal. Nah, kalau saya pribadi kalau mau berbisnis itu sebenarnya niat dan niat. Karena nanti akan kita ketemu modalnya, ya. Dan tentu modalnya tidak yang besar-besar dulu, Pak. Terus berikutnya Pak Muhammad Yamin ya, Mas Heri ya. Ya, apakah program ini menyediakan layanan kerjasama di bidang pertanian maupun peternakan, dalam hal ini modal usaha? Pak Muhammad Yamin, kalau untuk modal usaha biasanya kami itu modal usaha tentunya ini kalau itu yang sudah bankable biasanya kami pertemukan dengan perbankan, apakah itu KUR atau yang lainnya. Jadi kami memfasilitasi Pak untuk terkait dengan pembiayaan. Nah, ini mungkin juga nyambung dengan Pak Raden, bagaimana cara yang terbaik menumbuhkan usaha di daerah yang tertinggal supaya berminat untuk berwirausaha. Apakah bentuk bantuan selain dari lembaga perbankan ditawarkan pada wilayah atau daerah tertinggal juga? Nah, ini memang di Kalsel kami sedang meyakinkan kepada para stakeholder untuk one village, one product dalam arti sebenarnya. Dan juga nanti untuk pemasarannya adalah menggunakan online, Pak. Jadi nanti Pak Raden Febrianto juga nanti setelah ini kita juga bisa banyak diskusi untuk bisa bersinergi. Demikian Mas Heri, sementara dari saya. Baik, terima kasih Bu Sulis. Sebenarnya masih banyak mungkin yang kita bisa diskusikan lebih lanjut, pertanyaan serta kerjasama selanjutnya yang bisa hadir dari sesi ini. Hanya sayangnya waktu juga cukup membatasi kita. Untuk pertemuan kali ini, sesi Leaders Lab akan terus berjalan menampilkan semua kegiatan Prima Kelola ataupun BLST dalam media sosial kami. Tentunya setelah ada COVID ini, kita semua beralih dan mempersiapkan platform digital kita. Nanti bisa dilihat pada akun Instagram maupun YouTube kami di BLST IPB dan juga Prima Kelola IPB. Sedangkan detailnya akan disampaikan lebih jelas melalui sesi melalui chat apa saja akun media sosial kita. Baik, untuk selanjutnya sesi diskusi ini kami akhiri. Terima kasih Bapak Ibu semua dan kami kembalikan ke Bapak Doni Yusri. Silakan Bapak. Terima kasih Mas Heri. Terima kasih Bu Sulis sudah menjadi pembicara yang luar biasa hari ini Bu. Nampaknya banyak sharing knowledge yang bisa kita dapati. Dan yang terkait beberapa pertanyaan yang terkait dengan holding company PT BLST, insya Allah nanti akan terjawab. Saya akan jawab tapi tidak hari ini karena waktunya sudah habis. Di sesi saya nanti ada khusus Pak Maruhum dan Bapak Ibu yang tadi sempat menanyakan yang terkait dengan holding. Saya akan jawab di kemudian hari. Sabar dan saya berharap Bapak Ibu masih tetap aktif ikut di serial web seminar kami ini karena kita akan menyelenggarakannya sampai 10 serial. Nah, salah satunya nanti saya akan isi, kemudian ada juga nanti Profesor Dr. Insinyur Arif Satria akan memberikan menjadi pembicara bersama Ibu Profesor Dr. Erika Budiarti Lakoni, dan jadwal-jadwalnya nanti akan kita terus sharing di IG BLST. Nah, sebagai informasi, minggu depan kita akan melakukan webinar dengan judul Rahasia Bisnis Perusahaan Pangan untuk sukses di tengah pandemi COVID-19 dengan pembicara Profesor Dr. Insinyur Slamet Budianto, Master of Agronomy.
Beliau adalah komisaris PT Fitch Mandiri, salah satu perusahaan yang ada di BLST Group. Sebelum juga saya akhiri, Bapak Ibu, mohon berkenan untuk meluangkan waktunya sejenak. Jadi yang hadir join kita pada hari ini, kalau kita mengikuti sebaran peserta BLST Leaders Talk seri kedua ini, memang lebih banyak dari kalangan akademisi dan ASN, tapi juga ada dari BUMN, ada dari praktisi, kemudian ada dari penyuluh pertanian dan lain sebagainya, dari rekan-rekan kita juga. Kalau untuk di kalangan dosen, saya ingin menyapa juga ini beberapa rekan-rekan saya seperti Dr. Niko Sotes Sihombing, dosen Institut Bisnis IT dan B Medan, Ibu Adi Temari, dosen Fakultas Pertanian Universitas Borobudur, Dr. Insinyur Sunawan, dosen Fakultas Pertanian Universitas Islam Malang, terima kasih sudah hadir. Dr. Nancy, Universitas Gorontalo, Dr. Insinyur Maleha, Universitas Palangkaraya, kemudian juga hadir di tengah kita Bu Sulis. Dari awal tadi sebetulnya ada Dr. Hetty Mulyati, Direktur Kerjasama dan Hubungan Alumni IPB University. Kemudian juga ada Bapak Adam Pama. Pak Adam Pama ini koordinator ahli-ahli Jerman yang ada di Indonesia. Terima kasih sudah hadir bersama kita. Dan juga Pak Arif, alumni dari Jerman. Dan Bapak Ibu dari Dinas Pertanian juga hampir hadir semua ya, dari berbagai wilayah di Indonesia, dari Lombok Timur, dari Ngawi, dari Kalimantan Tengah, dari Indramayu, Blitar, dari mana tadi, Belitung. Jadi Bu Sulis sebarannya banyak sekali Bu Sulis. Dan terima kasih Bapak Ibu. Kalau ada hal-hal yang masih ingin ditanyakan, silahkan nanti dari Kota Mobagu. Ya, dari Kota Mobagu ini Sulawesi Utara ya, Bu Sulis. Nanti mungkin teman-teman ini akan banyak bertanya lagi. Silahkan Bapak Ibu untuk bisa berkomunikasi langsung dengan jaringan komunikasi yang dibuka oleh Prima Kelola Indonesia, BLST, di media sosial kami ataupun di web holding dan juga web PT Prima Kelola Indonesia. Dan dengan berakhirnya pengumuman saya tadi, saya ingin menyampaikan terima kasih banyak sekali Pak Maruhum juga ya dari PII tadi, Persatuan Insinyur Indonesia, yang sudah sempat tadi berdialog dengan Bu Sulis, dan dari Himpunan Alumni IPB, Teh Nelly hadir dari awal sampai akhir. Dan dengan mengucapkan alhamdulillah, terima kasih banyak, kita akhiri sesi webinar serial BLST Leaders Talk serial kedua, dan kita akan lanjut Kamis depan di jam yang sama dengan tema tentang pangan. Profesor Dr. Slamet Budiarto akan menjadi pembicaranya. Sekali lagi terima kasih, dan terima kasih juga untuk direksi, para direksi ada dari BPR Bank Botani BLST, ada Pak Jetra saya lihat juga hadir, komisaris-komisaris di lingkungan BLST Group, Profesor Ahmad Hozin, Profesor Macik, juga sudah meluangkan waktu hadir, Pak Al-Hadillah Azizi hadir, Pak Sofian Sab juga hadir, dan banyak lagi para direksi yang lain, dan juga tadi juga diawali oleh Direktur Utama Pak Hanan Utoro, dan juga Wakil Rektor 4 IPB, Profesor Dr. Erika Budiarti Lakoni. Bapak Ibu terima kasih, tapi kami masih memberikan kesempatan Bapak Ibu untuk saling menyapa sampai 5 menit ke depan, dan kemudian kita akan akhiri link Zoom-nya. Kita hostnya supaya bisa di-unmute, supaya nanti Bapak Ibu bisa saling menyapa. Bu Sulis Tianawati, terima kasih sekali lagi, materinya luar biasa. Bapak Ibu yang ingin mendapatkan materinya nanti akan diumumkan oleh panitia melalui WA Group yang sudah dibentuk bersama-sama. Terima kasih. Terima kasih Pak Doni dan jajaran. Terima kasih untuk Bu Sulis dengan Prima Kelola dan Komisaris Mbak Dila. Terima kasih Bu. Terima kasih semuanya, panitia, terima kasih. Mudah-mudahan di edisi berikutnya bisa mengikuti. Mau bagus. Kota mau bagus. Sulawesi Utara. IKM-nya. Terima kasih.
Iya, nggih. Nggih kan bertahap, Pak. Nggih. Nggih. Terima kasih banyak, Bu. Yang sudah masuk kan. Ini kan mau banyak, Ibu. Terima kasih, Prof. Nanti yang 9 Mei kan nanti Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nggih. Kasih banyak. Terima kasih. Mantap, kamu bagus. Ya. Kasih Terima kasih. Terima kasih. Dari Lampung. Bayar ambil sendiri lah kalau mau. Tuh biar sama dulu. Izin